Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Zain Mide. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang meliputi Delivery, Interaction, and Assessment atau biasa disingkat DIA. Delivery merupakan proses pembelajaran selama perkuliahan, Interaction merupakan interaksi dosen dengan mahasiswa selama perkuliahan, dan assessment yaitu penilaian secara terstruktur dan objektif. Beberapa mata kuliah yang saya ampuh diantaranya akuntansi dasar, akuntansi keuangan Madya 1, akuntansi keuangan Madya 2, akuntansi keuangan lanjutan, praktikum akuntansi dasar, praktikum akuntansi keuangan, dan praktikum akuntansi keuangan lanjutan. Saat ini saya akan menjelaskan pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 2 pada semester 3 dengan kode mata kuliah 361 J2140333 yang memiliki bobot 4 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 2 adalah mata kuliah akuntansi menengah yang merupakan mata kuliah lanjutan dari Akuntansi Dasar 1 dan Dasar 2. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai penilaian, pengukuran, dan penyajian nilai pada laporan keuangan mulai dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, ekuitas, saldo laba, pengakuan pendapatan, dan perubahan kebijakan, estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang mengait ke mata kuliah yaitu mampu melakukan penyajian laporan keuangan dan konsolidasian sesuai standar akuntansi keuangan pada perusahaan di berbagai sektor usaha berskala nasional maupun multinasional dengan teliti, berpikir kritis, analitis, berkomunikasi efektif, dan kepemimpinan. Indikator CPL yaitu mahasiswa mampu menyusun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sesuai dengan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, mahasiswa mampu melaporkan dengan benar komponen kewajiban dan ekuitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk melaporkan komponen aset, kewajiban, dan ekuitas termasuk menyelesaikan kasus kompleks di laporan keuangan. Pada mata kuliah ini akan dibahas tentang pertama, kewajiban jangka pendek, yang kedua, kewajiban jangka panjang, yang ketiga, ekuitas, yang keempat, saldo laba, yang kelima, modal persekutuan, yang keenam, pengakuan pendapatan, yang ketujuh, sewa guna usaha, dan yang delapan, perubahan kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi serta koreksi kesalahan. Proses pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka dengan bentuk pembelajaran yaitu pembelajaran penuh. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu kolaboratif, strategi pembelajaran yaitu ekspositori, dan modalitas yaitu blended. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan pembelajaran secara aktif dan dengan cara mendengar, menulis, berdiskusi dalam pemecahan masalah dengan cara analisis dan evaluasi baik secara individu maupun kelompok. Penyampaian materi menggunakan textbook dengan referensi diantaranya referensi utama yaitu Kiso et al. Akuntansi Keuangan Menengah edisi IFRS volume 1 dan 2 penerbit Salemba 4. Yang kedua, Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK edisi 2
buku 1 dan 2 tahun 2017, Hans Rosita et al. 2016, Akuntansi Keuangan berdasarkan SAP berbasis IFRS edisi buku 1. Adapun referensi pendukung, yang pertama artikel ilmiah yang terkait dan yang kedua PSAK edisi terbaru. Interaksi dengan mahasiswa di kelas dilakukan saat pembelajaran dengan diskusi, contoh kasus dan penyelesaian contoh kasus yang dikerjakan langsung di kelas atau menjadi tugas individu ataupun kelompok. Tugas dikumpulkan di laman e-learning Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di luar kelas, interaksi menggunakan media WhatsApp Group untuk pemberian informasi perkuliahan dan tanya jawab. Sistem penilaian yang digunakan dijelaskan saat pertemuan pertama melalui kontrak kuliah. Bobot penilaian disampaikan sehingga mahasiswa mengetahui lebih awal dan mempersiapkan diri dengan baik untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Berikut bobot penilaian yang digunakan. Kehadiran 10%, teori 40% yang terdiri atas tugas 20%, formatif 20%, UTS 30%, UAS 30%, praktikum 60% yang terdiri atas praktikum 70%, ujian tulis 30%. Demikianlah informasi deskripsi umum mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 2. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-15 dengan materi perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Dengan diputarnya cuplikan proses pembelajaran, maka menjadi penutup saya dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita sampai di materi perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Ya, pekan sebelumnya kita sudah belajar mengenai leasing. Ya, ada yang masih ingat apa itu leasing? Masih ingat? Coba satu orang. Siapa namanya yang ini? Fida. Oke, Mufida. Coba Mufida, apa itu leasing, Dek? Penyewaan ya, sewa barang tapi melalui pembiayaan. Kemudian ada dua jenis sewa. Siapa yang masih ingat apa itu dua jenis sewa? Ada sewa apa dan sewa apa? Sewa operasional dan sewa pembiayaan. Ya, jadi kalau sewa operasional itu dia jangka pendek, ya kalau sewa pembiayaan itu dia jangka panjang. Nah, sekarang kita pindah ya ke materi perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Ya, ini ada 3 bagian ya. Ada yang terkait dengan perubahan kebijakan, ada yang terkait dengan perubahan estimasi, ya, dan ada juga terjadi adanya koreksi kesalahan. Ya, ini tentu dari sisi akuntansi ada perbedaan terkait dengan pencatatannya. Oke, kita ke definisinya dulu mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan, kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan oleh entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 208. Ya, ini revisi 2024. Ya, jadi sebelumnya itu pakai penomoran 2 digit ya, tapi sekarang sudah 3 digit menjadi PSAK 208. Di mana menjelaskan entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK, yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas ya. Jadi perusahaan
di awal dia mungkin membuat perusahaan itu sudah ada kebijakan akuntansi yang diterapkan, ya. Tapi mungkin di pertengahan itu perubahan akuntansinya berubah, perubahan kebijakannya berubah. Nah, kenapa? Ini bisa banyak hal, ya. Mungkin salah satunya itu akibat adanya perubahan perubahan persyaratan dari pihak pajak misalnya. Dulu pihak perpajakan itu membolehkan kita untuk menerapkan 3 metode pencatatan. Ada metode FIFO, LIFO, average. Masih ingat ya? Nah, ini secara akuntansi boleh kita terapkan ketiganya. Tapi dari sisi perpajakan cuman mensyaratkan atau membolehkan kita menggunakan 2. Cuman boleh pakai FIFO atau pakai average. LIFO itu tidak diperkenankan. Jadi saya lupa, mungkin sekitar tahun 2008 ada perubahan kebijakan itu, sehingga yang terjadi di akhir periode akuntansi, semua perusahaan yang menggunakan metode LIFO itu harus merombak pencatatannya khususnya terkait dengan persediaan menjadi yang memilih antara FIFO atau LIFO. Soalnya average, ya. Jadi LIFO tidak boleh dipakai, ya. Jadi ada persyaratan mungkin dari pihak yang punya regulasi sehingga perusahaan harus berhijrah atau berpindah, ya, menggunakan penggunaan metode akuntansi ini. Kemudian ini ada, ya, berikut contoh kejadian yang merupakan kebijakan akuntansi. Yang pertama, perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi FIFO, perubahan pengakuan pendapatan, konstruksi dari metode biaya terpulihkan menjadi persentase penyelesaian, perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasian. Ini saya langsung kasih. Ini ada definisinya lagi, ya. Nah, untuk perlakuan akuntansi terkait dengan kebijakan akuntansi, ada istilah yang namanya retrospektif. Ya, saya ulangi, untuk perubahan kebijakan akuntansi, ya, terkait dengan kebijakan akuntansi, itu dia ada namanya retrospektif. Ya. Retrospektif itu adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan, ya. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. Ya, jadi kalau kita pakai retrospektif itu seolah-olah, misalnya saya sudah berpindah, ya, dari LIFO ke FIFO misalnya. Jadi semua persediaan barang dagangan saya yang dulu, misalnya saya menerapkan saya misalnya perusahaan saya dibentuknya itu di tahun 2021. Di tahun 2025 saya mau mengubah metode menjadi FIFO. Berarti ketika saya mau menggunakan metode FIFO di tahun 2025, otomatis saya sudah gunakan. Nah, tapi yang dari 2021 sampai 2024 itu juga harus kita rombak. Ya, caranya merombak itu kita tentu tidak bisa lagi merombak HPP kita per periode. Ya kan? HPP kan dia ditutup tiap tahun, tiap akhir periode ditutup. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mengubah atau melakukan penyesuaian di laba ditahannya tahun 2025. Paham, ya? Makanya dikatakan di sini di saldo awal itu sudah harus ada perubahan, karena di laba ditahan nanti dia akan dilakukan perubahan. Oke, saya langsung kasih contoh biar lebih mudah kita memahami. Pada tahun 2022, PT Sejahtera mengubah inventory pricing dari FIFO ke average dengan data sebagai berikut. Di 31 Desember 2019, ya, persediaan kalau kita pakai average itu 25.000. Kalau pakai FIFO setelah kita hitung, ya,
27.000. Kemudian di 31 Desember 2020 average ya 23.000, FIFO 26.000. Di 31 Desember 2021 21.000 dan di FIFO 24.000. Nah, kalau kita lihat ini selisihnya ya antara ini kan kita mau ubah dari FIFO ke average. Berarti harus turun ya. 27.000 ke 25.000 itu berapa selisihnya? 2.000 ya. Terus dari sini ke sini berapa? Oke, 3.000. Di 2021 3.000. Berarti 3.000, 24.000 dikurangi 21.000. Ya, jadi dapat 3.000. Total yang harus kita sesuaikan adalah 8.000. Jadi yang kita sesuaikan itu selisihnya saja. Misalnya kita hitung dulu berapa kalau saya pakai average, berapa kalau saya pakai FIFO. Oh, ternyata kalau saya pakai average itu lebih rendah hasilnya. Berarti selisihnya saja yang saya sesuaikan. Ya. Setelah saya dapat perhitungan selisihnya, baru saya lihat ya, yang mana dia lebih rendah. Apakah FIFO atau average? Average berarti dulunya saya mencatat persediaan barang dagangan saya, berarti ini terlalu tinggi atau terlalu rendah? Terlalu tinggi persediaan barang dagangannya ya. Sehingga di tahun 2022 untuk 3 tahun sebelumnya ini harus saya kurangi persediaan. Ya, persediaan itu saya kurangi 8.000. Sehingga ada spidolnya, Nek? Ada di mana? Sehingga masih ingat kalau persediaan itu dia sandingannya apa? Di debitnya apa? Persediaan itu selalu dia punya sandingan akun nominal atau akun laba rugi. Apa namanya? HPP. Ya. Jadi kalau persediaan berkurang, otomatis HPP akan. Jadi jumlahnya sebenarnya itu adalah HPP pada persediaan ya. Hanya saja HPP ini kan dia akun nominal yang sudah ditutup. Jadi ini HPP 2019 sampai HPP 2021. Ini kan tidak boleh dia mengurangi pendapatan kita di tahun itu. Iya kan? Kalau saya jumlahnya seperti ini berarti HPP saya mengurangi pendapatan saya di tahun itu. Laba saya kurang dong. Tidak sesuai. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengganti HPP ini menjadi laba ditahan. Laba ditahan itu definisinya adalah apa? Apa definisinya laba ditahan atau saldo laba? Laba bersih, sudah bisa tadi? Laba bersih. Laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan, yang berarti itu adalah laba dari tahun-tahun sejak tahun dia berdiri sampai tahun sekarang. Ya, berfluktuasi, mungkin saja ada laba atau rugi, sehingga di per 2022 ada muncul di neraca saldo sekian. Ya, saldo laba atau laba ditahannya sekian. Nah, itu berarti ada kumpulan laba sebelumnya. Nah, sehingga yang bisa kita ubah otak-atik itu cuma ini, laba ditahan. Ya, karena kalau kita tahu HPP, ya berarti laba kita yang periode ini tidak mencerminkan laba sesungguhnya. Karena kita mengurangi lagi dengan beban yang tahun-tahun sebelumnya. Masih ingat kan, pendapatan dan beban harus diakui di periode terjadinya. Pendapatan dan beban harus diakui di periode terjadinya. Berarti yang boleh masuk laba rugi itu adalah HPP yang terjadi di periode 2022. HPP yang terjadi di 2009, 20, 21 itu tidak boleh masuk. Tidak boleh, karena dia terjadinya tahun lalu. Ya, nah sehingga yang bisa kita sandingkan dengan persediaan barang dagangan cuma laba ditahan saja, yang berarti kita melakukan koreksi laba untuk tahun sebelumnya.
Oke, ini kalau ada kaitannya dengan pajak. Ini soalnya sama dari FIFO ke average, tapi pajak yang dikenakan sebesar 25%, otoritas pajak membolehkan perubahan ini. Ya, jadi ceritanya tadi soalnya sama, tapi ini ada pajak yang dikenakan atas labanya. Ya, ada pajak yang dikenakan atas laba bersihnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Bu? Ya berarti karena saya bebannya harusnya kan seperti ini jurnalnya harusnya ya, HPP pada persediaan. Kalau HPP meningkat, apa pengaruhnya ke laba? HPP meningkat, apa pengaruhnya ke laba? Ya, pendapatan. HPP. Ini jadi laba kotor, terus beban operasional lainnya ya. Dapat laba bersih. Nah, ini dari laba bersih ini kena pajak. Nah, ini laba bersih setelah pajak. Kalau HPP-nya meningkat, berarti dia pengaruhnya ke laba apa? Turun labanya, karena kan bebannya semakin banyak, ya. Berarti ini turun. Pajaknya naik atau turun? Laba turun, pajak naik atau turun? Turun dong, pasti lebih kecil. Ya pasti lebih kecil pajaknya. Oke, pada saat kita jurnal ini pajak, ini kan kita jurnal beban PPH, ya kan, pada utang pajak. Tapi karena terlalu besar kita akui di tahun 2019 sampai 2021 dikoreksi. Berarti harus kita kurangi. Kan tadi pajaknya turun setelah kita pakai FIFO. Average ke FIFO kan? FIFO ya. Oke. Setelah kita pakai average harusnya lebih turun. Sehingga utang pajak harus kita taruh di sebelah debit. Ya, berarti di sini di tengah-tengah sini ada utang pajak. Oke, di sini boleh utang pajak. Terus ada apa tadi? Persediaan, ya. Nah, sebenarnya harusnya ada juga beban PPH di sini ya, atau laba ditahan. Tapi di slide-nya Ibu cuman 3 saja akunnya yang terkait. Jadi ini kita tadi ganti sebagai laba ditahan, ya. Oke. Sampai sini ada yang menanyakan, Dek? Ada yang menanyakan? Bagaimana kalau misalnya, kalau gitu saya bertanya, kalau misalnya dia berubah dari average ke FIFO, jurnal yang ini jadi bagaimana? Ya coba Aisyah, yang di sebelah debitnya apa? Pajak dan persediaan. Laba ditahan, utang pajak dan persediaan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain?
ini jurnal secara keseluruhan harus diganti, berarti ya kan utang pajaknya saja. Karena kan berubahnya, berarti di sini dia harus kita akui lebih tinggi 8.000. Bisa jadi. Debit berarti ya persediaan di debit, terus Bayaran sama pajak di sebelah kredit ya. Iya, jadi sisa dibalik saja jurnalnya kalau dia kita balik juga dari average to before ya, karena kan plus 8.000 kok tadi kan minus 8.000 ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk materi ini nanti akan saya berikan penugasan ya. Sepertinya untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti Ibu akan kasih tugas, kemudian di pekan depan kita akan melakukan pengambilan nilai untuk materi yang ini ya, perubahan kebijakan, estimasi dan koreksi kesalahan. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan nanti hasil dari penilaiannya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, tutup kelasnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam